Oke, pertama dari pesan untuk mengkoneksikan ke database pada sistem kita. Start pada MySQL sama jadi kita minimize, lalu kita kesini kita cari localhost. Ini adalah halaman masuk. Di sini ada nama pengguna dan kata sandi. Lalu kita bisa diinput ya. Lalu kita kalau sudah diinput kita klik masuk. Di sini ada halaman utama setelah login atau masuk halaman beranda ya. Di sini ada halaman utama, ada kelola data pengguna, ada data kelola pengajuan pinjaman, ada proses klasifikasi, hasil klasifikasi, ada evaluasi model, ada menu laporan. Lalu di sini ada laporan data pengguna, laporan data pengajuan, laporan hasil klasifikasi, dan laporan evaluasi. Di sini ada keluar dari sistem. Lalu di sini juga terdapat nama pengguna dan jabatannya sebagai admin. Di sini ada tombol keluar juga. Nah, di sini di halaman utama itu menyajikan ada total 5 pengguna yang bisa mengakses sistem. Lalu di sini ada 121 data pengajuan pinjaman. Lalu di sini ada 120 data yang sudah diklasifikasi, dan di sini adalah akurasi model terakhir hasilnya. Nah, di sini ada kelola data pengguna. Di data pengguna ini kita bisa menambahkan sepengguna. Nah, di sini kita kasih nama misalkan Roy. Dia sebagai karyawan. Nah, di sini jabatannya adalah karyawan. Hak aksesnya dia sebagai tim analisis pinjaman. Untuk kata sandinya kita masukin Nah, di sini tuh harus dikonfirmasi ya kata sandinya. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita juga bisa ubah nih. Ini menjadi bagian dari pengelola data dan sistem. Nah, di sini kita bisa ubah. Nah, lalu di sini kita juga bisa hapus si pengguna Roy karyawan ini. Oke, kita hapus. Lalu di sini ada kelola pengajuan pinjaman. Nah, di sini terdapat data pengajuan pinjaman. Oke, kita bisa masukin data pengajuan. Misalkan 1, 2, 3, 4, alamatnya di Jakarta Selatan. Kita simpan pengajuan, lalu dia masuk ke formulir isi kriteria pengajuan. Nah, di sini kita bisa isi nih. Usianya 28 tahun, statusnya belum menikah, lalu penghasilannya 5.750.000. Lalu di sini dia meminjam 5 juta. Terus selama anggotanya dia udah 24 bulan, lalu dia sudah pelatihan, lalu simpanan non sahamnya sejumlah 9 juta. Jumlah tanggungannya adalah 1,
kelas aktualnya dia layak sesuai dengan penyesuaian. Lalu kita simpan kriterianya. Nah, jika tadi kalau misalkan kita melakukan tambah pengajuan, lalu kita tidak isi kriteria, di sini status kriterianya belum diisi dan ini bisa diisi. Nah, seperti ini. Lalu ini juga kita bisa ubah, misalkan alamatnya dia pindah ke Jakarta Timur. Lalu kalau untuk mengubah kriterianya, kita kelola kriteria di sini. Misalkan dia mau pinjamnya berubah menjadi 6 juta. Nah, kita simpan kriterianya. Nah, di sini juga bisa kita hapus nih kalau misalkan dia tidak jadi mengajukan pinjaman. Nah, ini sebagai data baru, kita butuh proses klasifikasi. Nah, di sini nih proses klasifikasinya biasnya. Jadi dia mengambil seluruh data pengajuan pinjaman lalu melakukan transformasi data ke bentuk kategori, lalu dia menghitung nilai prior tiap kelas, menghitung probabilitas kondisional tiap atribut, menghitung probabilitas posterior tiap data, menentukan kelas berdasarkan nilai posterior terbesar, dan menyimpan hasil ke tabel hasil klasifikasi ini. Jadi setelah pencet ini, kita bisa melihat hasilnya di sini atau tidak di sini. Oke, kita melakukan klasifikasi. Tadi kan ada 121 data yang siap diklasifikasikan, dan ini adalah data yang sudah diklasifikasikan pada tanggal 23 bulan Agustus 2026 pada jam 5 sore lewat 19 menit. Oke, kita klasifikasikan dulu hasilnya. Nah, hasilnya sudah diklasifikasikan, sudah berubah nih dari 120 menjadi 121. Oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, di sini terdapat nih hasil klasifikasi dari data pengajuan, yaitu anggota yang ID anggotanya berapa dengan kelas yang kita masukkan, dan hasil dari kelas klasifikasi dari proses klasifikasi tadi. Nih contohnya seperti ini. Misalkan anggota 3821 diisi dengan layak sesuai permohonan. Lalu setelah diproses, menghasilkan kelas klasifikasi dengan layak dengan penyesuaian karena dia lebih tinggi pada probabilitas layak dengan penyesuaian. Nah, di sini tertara nih, ini yang sesuai dan ini yang tidak sesuai, yang berbeda. Banyak. Dan di sini juga kita bisa melakukan proses ulang. Kembali ke halaman proses klasifikasi, kita bisa proses lagi. Oke. Berubah nih jamnya, tanggalnya. Terus setelah kita melakukan proses klasifikasi, kita bisa melihat nih, menguji model dari klasifikasi NetBayes ini. Nah, disinilah halamannya. Bisa disentuh di sini juga. Nah, sama seperti tadi. Nah, bisa nih klik langsung untuk membandingkan kelas aktual dari data pengajuan dengan kelas prediksi atau hasil klasifikasi tadi, lalu membentuk conversion matrix dan menghitung akurasi, precision, recall, dan advance score. Lalu kita evaluasi dan berubah dari hasil yang tadi. Nih, kita tahu akurasinya berapa, precisionnya berapa, recall-nya berapa, dan advance score-nya berapa. Dan di sini ada tanggal evaluasi yang terbaru dengan data 121. Dan di sini ada conversion matrix dengan kelas aktual layak sesuai permohonan, yaitu ada 68. Terus ada layak sesuai permohonan yang layak dengan penyesuaian ada 8, dan layak sesuai permohonan yang klasifikasinya tidak layak ada 0, begitupun dengan layak dengan penyesuaian dengan tidak layak. Lalu di sini ada menu laporan. Nah, di sini kita bisa memilih jenis laporan yang ingin ditampilkan
setiap laporan dapat ditinjau, dicetak maupun disimpan sebagai PDF. Nah, di sini bisa nih kita klik di sini atau di sini juga bisa. Kita klik yang di sini. Nah, ini laporan data pengguna. Ini dicetaknya pada tanggal 24 jam 9. Ini kalau mau di print. Nah, seperti ini. Kalau ingin disimpan juga bisa. Ini tinjaunya cetak atau print ya. Kalau misalkan dicetak langsung juga bisa. Nah, dia langsung mengunduh ke laporan. Kita simpan ini. Oke, kita bisa kembali ke menu laporan. Nah, ini keluar PDF-nya seperti itu. Lalu begitu juga dengan data laporan pengajuan, ini ditampilkan dalam jumlah 25. Bisa digeser ke 26. Nah, seperti ini sampai 5. Oke. Ini di sini menampilkan 101 sampai 120 data dari 121 data. Total data pengajuan itu sesuai yang tidak kita masukin ada 121. Di sini ada keterangan Jakarta Senin 24 Agustus 2016. Lalu ini ada nama KSP-nya, lalu ditandatangani oleh manajernya yaitu Albertus Ranggawea. Di sini ada kop suratnya di bawah. Bisa dicetak atau dilihat. Terus kalau untuk tampilkan semua untuk dicetak dia langsung 121 ke bawah seperti itu. Lalu untuk hasilnya juga bisa sama seperti tadi data pengajuan. Ini untuk 125 bisa juga untuk 121. Nah, di sini juga ada keterangannya nih. Total data 121 hasil klasifikasi yang sesuai dengan kelas aktual adalah 106 data. Nah, ini juga bisa ke laporan evaluasi modal. Nah, di sini ada ringkasannya nih. Evaluasi terakhir itu hari ini jam 2:30 sore dengan jumlah data 121 dengan akurasi, precision, recall, dan advance score. Nah, di sini ada conversion matrixnya, ya. Lalu di sini ada ringkasan evaluasi modal. Nah, ini ketika kita mengevaluasi beberapa kali, di sini ada laporannya. Dari data yang 12, lalu 2 data, lalu 120 dengan berbeda-beda jumlah datanya bisa terbaca. Di sini ringkasan dari evaluasi modelnya. Lalu untuk keluar kita bisa lewat sini dan lewat sini, sama saja. Nah. Oke, sekian, terima kasih.